panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Nah adik-adik, mari kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi Ada Orang Buta. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami sudah boleh berkumpul antara yang satu dengan yang lain dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kami semua. Dan Tuhan Yesus pada ibadah hari ini kami akan memulai Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Dan Tuhan Yesus akan menyertai ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26.
Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusuk seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Sambil memuliakan Allah, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Adik-adik, hari ini kita sama-sama telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai 26, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Adik-adik, orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan atau orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya, sehingga orang lumpuh tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Ada yang datang dari desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem, sehingga semakin banyak orang-orang mendengarkan pengajarannya. Dan pada saat itu, ada beberapa orang yang membawa orang lumpuh yang sedang terbaring di atas kasur yang bisa digulung, sehingga teman-temannya dapat mengangkatnya. Mereka datang kepada Yesus karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan temannya untuk dapat berjalan kembali. Mereka berusaha untuk masuk dan ingin meletakkan temannya di hadapan Yesus. Namun akhirnya mereka tidak dapat masuk karena banyak sekali orang berdesak-desakan. Adik-adik, apakah mereka menyerah? Pastinya tidak ya. Mereka tetap berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka sangat mengasihi dan menyayangi teman mereka yang sedang sakit. Dan mereka yakin Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan temannya. Akhirnya, mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap rumah tersebut dan menurunkan temannya tepat di hadapan Yesus. Wow, usaha mereka tidak sia-sia ya adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus memaafkan dosa-dosa mereka karena Yesus mengasihi mereka. Dan hal kedua yang Yesus katakan kepada orang lumpuh tersebut adalah, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Adik-adik, orang lumpuh tersebut pasti sangat senang ya, karena akhirnya ia dapat berjalan dan ia mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya dengan sukacita sambil memuliakan Allah. Dan semua orang yang melihat menjadi heran dan takjub
atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh tersebut, dan mereka juga memuliakan Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa ya, karena Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi, adik-adik, sekarang Kakak Diana mau bertanya, siapa yang pernah sakit? Ya, benar sekali. Kita semua pasti merasakan yang namanya sakit. Entah itu anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua pernah mengalami yang namanya sakit. Dan kalau adik-adik sakit, pastinya sedih ya, karena adik-adik tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain, badan menjadi lemas, tidak semangat makan, dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tapi adik-adik jangan khawatir ya, karena tadi kita semua telah mendengar kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang lumpuh tersebut. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, pasti adik-adik juga akan disembuhkannya. Jadi supaya adik-adik sembuh, adik-adik harus berdoa minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan tentunya mama, papa, kakak, atau teman-teman kalian pasti akan mendoakan adik-adik. Dan orang tua akan membawa adik-adik ke dokter, membelikan obat, menyuapi adik-adik kalau makan supaya adik-adik cepat sembuh. Tapi jangan lupa ya, sebelum adik-adik makan dan minum obat, adik-adik harus berdoa dulu agar Tuhan Yesus memberkati makanan dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh adik-adik. Dan ketika sembuh, pastinya adik-adik semua senang kan? Dan jangan lupa ya, kalian juga harus belajar mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah membantu proses kesembuhan adik-adik. Karena apa? Karena kita juga pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain dalam kehidupan kita. Sama seperti orang lumpuh tadi, tanpa teman-temannya, si orang lumpuh tersebut pasti tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan semua orang yang mau datang kepadanya. Nah adik-adik, itulah cerita dari kakak tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Nah adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian yang berjudul Bilurnya. Hari Minggu Pelayan Anak pada hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah hari Minggu Pelayan Anak pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, seluruh kehidupan kami
kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, dan dimanapun adik-adik berada, biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka dalam bermain mereka, dalam sekolah mereka, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan Yesus menyertai. Berkati orang tua mereka Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka menyerahkannya semua hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus juga menyertai bangsa dan negara kami, juga untuk pemerintahan yang ada Tuhan, yaitu Bapak Presiden kami Tuhan, bahkan sampai yang daerah yang paling bawah, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami juga ingin berdoa buat setiap kakak-kakak klien kami, biarlah Engkau menyertai mereka Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan apapun yang mereka lakukan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa di hari selanjutnya Tuhan akan menyertai kami, dan biarlah kami tetap bersyukur atas segala apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Dan Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.